Patroli Satlantas Polres Batanghari melakukan pengejaran satu truk diduga melanggar jalur dan menghindari pemeriksaan. Pengemudi juga diduga mengkonsumsi narkoba. Satreskrim Polres Bangka Selatan menangkap tersangka pencuri pompa air di sejumlah lokasi. Keduanya sempat kabur saat akan diperiksa, namun ditangkap kembali setelah dilakukan pengejaran. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan periode Juli pada penerima manfaat di Provinsi Bengkulu. Pada penyaluran kali ini, bantuan hanya berupa beras tanpa minyak goreng seperti periode sebelumnya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melanie Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Jambi. Patroli Satlantas Polres Batanghari berujung aksi kejar-kejaran setelah truk diduga melanggar jalur dan menghindari pemeriksaan. Pengemudi juga diduga mengkonsumsi narkoba. Selamat pagi Komandan, mohon izin melaporkan kegiatan piket pagi ini. Kejar-kejaran mewarnai patroli Satlantas Polres Batanghari setelah satu truk diduga mengangkut batu bara melintas di jalur larangan dan berusaha menghindari pemeriksaan. Pengemudi bahkan nyaris menabrak petugas dan pengguna jalan. Saat akan diberhentikan, pengemudi memacu truk. 3 personel Satlantas melakukan pengejaran. Selama melarikan diri, truk dikemudikan ugal-ugalan dan beberapa kali nyaris menabrak kendaraan lain. Setelah dilakukan pengejaran, truk berhasil dihentikan dan menangkap pengemudinya. Hasil pemeriksaan menunjukkan pengemudi tidak memiliki surat izin mengemudi maupun dokumen kendaraan. Tes urin juga menunjukkan pengemudi diduga positif mengkonsumsi narkoba. Saat ini pengemudi dan pengendara berada di Polres Batanghari untuk menjalani pemeriksaan. Berhasil untuk menepikan kendaraan tersebut dan diperiksa dan menduga dari gerak-gerik supir sepertinya dalam pengaruh narkoba. Kemudian untuk kendaraan langsung tilang di tempat dan supir dibawa ke Polres termasuk kendaraannya, lalu dilakukan cek urin dan ternyata memang positif menggunakan narkoba. Sementara dari Babel, Satreskrim Polres Bangka Selatan menangkap tersangka pencuri pompa air di sejumlah lokasi. Keduanya sempat kabur saat akan diperiksa, namun ditangkap kembali setelah dilakukan pengejaran. MJ dan VA diringkus Satreskrim Polres Bangka Selatan di Tobo Ali, Bangka Selatan, Senin dini hari. Keduanya diduga pencuri pompa air. Penangkapan berawal dari laporan maraknya pencurian pompa air di Tobo Ali. Polisi yang melakukan patroli mencurigai 2 pria yang mengendarai sepeda motor sambil membawa karung. Saat akan diperiksa, keduanya berusaha melarikan diri. Polisi melakukan pengejaran dan membekuk tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mencuri pompa air di 9 lokasi. Dari tersangka, polisi menyita 2 pompa air dan sepeda motor. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pada saat melakukan patroli, tim melihat ataupun berpapasan 2 orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membawa 1 buah karung berwarna putih yang diletakkan di bagian depan. Melihat gerak-gerik terduga pelaku yang mencurigakan, tim Buser Macan Selatan berupaya untuk menghentikan. Namun pada saat dihentikan, kedua pria tersebut kabur. Dengan kaburnya kedua pria tersebut atau terduga pelaku tersebut, tim Buser Macan Selatan melakukan pengejaran dan di Jalan Parit 9, Desa Keposan, langsung memepet posisi kendaraan terduga pelaku. Setelah didapati terduga pelaku, salah satu terduga pelaku sempat melarikan diri.
Dan alhamdulillah dengan sigapnya tim Pusat Macan Selatan, pelaku yang melarikan diri pun diamankan. Masih dari Babel, 3 tersangka di Tobo Oli, Bangka Selatan diringkus polisi setelah diduga mencuri komponen mesin genset milik pemerintah daerah. Mereka ditangkap saat membawa barang hasil curiannya. 3 tersangka di Tobo Ali, Bangka Selatan dibekuk Satreskrim Polres Bangka Selatan setelah diduga mencuri komponen mesin genset milik pemerintah daerah. Tersangka ditangkap saat membawa barang bukti hasil curian. Aksi pencurian terungkap setelah polisi menerima laporan. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah komponen mesin genset yang diduga berasal dari aset pemerintah. Barang bukti yang disita meliputi komponen mesin genset dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk keperluan penyidikan. Polisi masih mendalami motif pencurian serta kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam kasus tersebut. Ketiga terduga pelaku yang mengendarai sepeda motor ini ternyata sedang membawa sebuah barang, di mana membawa sebuah barang tersebut dibungkus dengan jaket yang ditaruh di bagian belakang kendaraan ataupun sepeda motor. Dan setelah dicek ternyata barang yang dibawa tersebut yaitu komponen daripada genset milik Pemkab Bangka Selatan. Beralih ke Palembang, niat membeli kuota internet berujung petaka. Seorang pria di Palembang ditembak rekannya hingga mengalami luka. Ketiadaan biaya untuk penyembuhan luka tembak membuat kaki korban pun cacat. Setelah menjadi korban penembakan, M. Padli melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang pada Jumat sore. Penembakan terjadi sehari sebelumnya di Jalan Kenari, Ilir Timur 3 Palembang. Saat hendak membeli kuota internet, korban bertemu pelaku yang merupakan rekannya. Tanpa diduga, pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak bagian kaki korban hingga terjatuh. Korban berhasil menyelamatkan diri saat pelaku diduga kembali berupaya melepaskan tembakan. Motif penembakan masih dalam penyelidikan karena korban mengaku tidak memiliki permasalahan dengan pelaku. Antara pelaku dan korban itu hanya saling kenal dan tidak ada permasalahan antara keduanya. Dan kebetulan bertemu di jalan saat korban ingin membeli pulsa. Lalu sang pelaku menghampiri korban dan menembak pada kaki sebelah kanan tadi. Senapannya senapan angin atau? Iya benar, jadi untuk senapannya senapan angin. Akibat luka tembak tersebut, korban masih berjalan pincang karena peluru belum dapat diangkat karena ketiadaan biaya. Minta bantu untuk operasinya. Kenapa, Bu? Tidak ada biaya. Itu peluru masih nyangkut di... Masih. Itu nyangkutnya di kaki, masih belum di kaki? Masih di tulang. Masih di tulang. Berapa butuh biaya, Bu, kira-kira? Kata dokter untuk perawatan operasi ini 15 juta, itu tidak termasuk uang inap. Yang juga jadi sorotan, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan periode Juli pada penerima manfaat di Provinsi Bengkulu. Pada penyaluran kali ini, bantuan hanya berupa beras tanpa minyak goreng seperti periode sebelumnya. Perum Bulog Bengkulu masih menunggu penetapan alokasi bantuan pangan periode Juli dari Badan Pangan Nasional. Program ini akan kembali digulirkan untuk mendukung stimulus ekonomi masyarakat. Sebelumnya, penyaluran bantuan pangan periode Februari dan Maret tuntas 100% pada sekitar 270.000 penerima manfaat di Bengkulu. Berbeda dari periode sebelumnya, bantuan kali ini hanya berupa 10 kg beras untuk setiap penerima tanpa minyak goreng. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di pasar. Bulog Bengkulu telah menyiapkan sekitar 2.700 ton beras untuk disalurkan pada penerima manfaat. Penyaluran ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Untuk kesiapan kita baik beras kepada masyarakat penerima kita sudah siap. Ada perbedaan antara kita alokasi Februari Maret kemarin dengan alokasi Juli ini, di mana kemarin ada menggunakan komoditi minyak goreng. Nah, untuk alokasi Juli ini kita tidak menggunakan minyak goreng, jadi kita ke beras saja sebanyak 10 kg. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, masa pengenalan lingkungan siswa di Sekolah Rakyat Bengkulu dijadwalkan ulang menjadi 20 Juli 2026. Penundaan dilakukan untuk menyelesaikan persiapan siswa dan sarana pembelajaran. Tapi agak beles Pak, tahun ini tidak terlalu jomplang kan. Meski gedung sekolah rakyat di Bengkulu telah rampung dibangun, kegiatan belajar mengajar diundur dari 13 menjadi 20 Juli 2026. Penundaan dilakukan untuk menyelesaikan tahap persiapan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan proses pemindahan siswa dan pemenuhan perlengkapan sekolah masih berlangsung. Tim transisi juga akan dibentuk agar operasional sekolah berjalan lancar pada masa awal. Sementara menunggu rekrutmen dari pemerintah pusat, kebutuhan guru dan tenaga pendukung akan dipenuhi pemerintah Provinsi Bengkulu. Pada tahun ajaran baru ini, Sekolah Rakyat Bengkulu akan menampung 270 siswa yang terdiri dari jenjang SD hingga SMA. Tim transisi ini adalah tugasnya, salah satunya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan awal sekolah rakyat ini bisa berjalan dengan baik, karena memang belum sepenuhnya sekolah rakyat ini bisa beroperasi terkait dengan tenaga-tenaga. Nah, sekarang ini kan masih dalam proses perekrutan, baik itu guru, tenaga pendidikan, dan juga termasuk juga tenaga keamanan. Nah, terhadap kekurangan inilah tugas tim transisi yang dibentuk oleh gubernur untuk bisa memenuhi itu. Sementara itu, sebuah sepeda motor milik warga di Kelurahan Bumi Ayu, Kota Bengkulu, raib dicuri saat terparkir di teras rumah. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas merekam aksi dua pelaku saat mencuri sepeda motor milik warga di Bumi Ayu, Kota Bengkulu. Kendaraan yang terparkir di garasi samping rumah berhasil dibawa kabur. Sebelum beraksi, kedua pelaku diduga lebih dulu mengamati kondisi di sekitar rumah untuk memastikan situasi aman. Setelah itu mereka masuk garasi dan menyasar sepeda motor milik korban. Karena motor masih terkunci stang, pelaku mengangkat kendaraan keluar dari garasi sebelum membawa kabur. Wajah keduanya juga ditutup dengan helm dan jaket untuk menyamarkan identitas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian lebih dari 30 juta. Kasus tersebut telah dilaporkan ke polisi. Satu yang nampak yang pakai topi yang tersorot dari kamera itu kan, kamera yang samping. Eksekusinya lah ya, Bu. Yang tukang ambilnya ya, Bu. Yang terekam itu ya, Bu. Dua orang itu, yang awalnya tuh kan dari situ kan. Berjalan dia awal tuh mondar-mandir ke situ kan. Sesudah itu dia kan di sini kan ada mobil keren kita. Iya. Iya. Nah, sesudah itu dia kan ke situ. Seperti yang di video itu. Perbaikan infrastruktur sekolah di Kota Palembang terus dipercepat. Pemerintah kota memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Kota Palembang mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Perbaikan difokuskan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang mengalami kerusakan. Hasil pendataan menunjukkan 130 gedung sekolah memerlukan perbaikan, terdiri dari 99 gedung sekolah dasar dan 31 sekolah menengah pertama dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang. Pemerintah kota menargetkan perbaikan dilakukan secara bertahap. Pendanaannya tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga diupayakan melalui dukungan pemerintah pusat agar sarana belajar siswa semakin layak dan nyaman. Pelan-pelan, insya Allah kami ingin ada komitmen untuk menuntaskan ini, sehingga SD, SMP yang layak dan representatif bisa dinikmati para siswa yang ada di sana. Sebanyak 138 koperasi desa dan kelurahan merah putih di wilayah Korem 041 Gamas siap beroperasi pada awal Agustus mendatang setelah diresmikan Presiden. Seluruh koperasi dipastikan menjangkau permukiman warga termasuk di daerah terpencil. Dari target 768 koperasi desa dan kelurahan merah putih di Provinsi Bengkulu, baru 370 unit yang terbentuk. Dari jumlah tersebut, 138 koperasi di 9 kabupaten dan kota siap beroperasi pada awal Agustus mendatang. Pengoperasian koperasi akan diawali setelah peresmian oleh Presiden sebelum dilakukan bertahap di seluruh daerah. Korem 041 Garuda Emas memastikan setiap lokasi koperasi telah ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Penentuan titik dilakukan bersama pemerintah desa, termasuk untuk menjangkau wilayah terpencil.
KKDMP tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, tetapi juga sarana pertanian dan perkebunan. Koperasi juga akan menampung hasil panen warga untuk memperkuat perekonomian desa. Korem Garuda Emas menegaskan informasi yang menyebut lokasi koperasi jauh dari permukiman warga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kaitan dengan posisi, ini memang tidak akan bisa semuanya di titik-titik yang ramai. Karena apa? Karena ada juga desa yang terpencil, kan gitu. Sehingga otomatis ada juga mungkin posisi koperasi. Dan kalau saya lihat di media sosial itu, banyak mungkin rekan-rekan atau kita yang mungkin belum tahu bahwa koperasi desa ini tidak hanya menjual toko kayak Alfamart atau Indomaret, tapi di situ nanti akan ada menjual pupuk, kemudian membeli hasil pertanian, hasil perkebunan, sehingga mungkin bagi rekan-rekan atau masyarakat yang masih belum memahami secara utuh, masih sepotong-sepotong. Kebakaran lahan di Sumatera Selatan mulai meningkat menjelang puncak musim kemarau. Luas lahan terbakar terus bertambah. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan di kawasan rawan terus diperkuat. Kebakaran lahan di Sumatera Selatan mulai meningkat menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Berdasarkan pemantauan sistem Karhutla, luas lahan terbakar pada Januari hingga Mei 2026 mencapai 305,4 hektar. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2024 sebesar 284,1 hektar dan 2025 yang mencapai 43,1 hektar. Kawasan gambut di Ogan Komering Ulu, Musi Banyu Asin, dan Muara Enim menjadi wilayah paling rawan. Sementara Ogan Ilir menjadi perhatian karena berdekatan dengan sejumlah objek vital seperti jalan tol Trans Sumatera, jalan lintas Sumatera, jalur kereta api, dan pipa minyak. Turunnya muka air tanah membuat proses pemadaman makin sulit. Petugas harus membentangkan selang hingga 350 meter dari sumber air menuju titik api. Kondisi vegetasi yang kering juga mempercepat penyebaran api. Tetapi tantangan baru. Tantangan baru ini ada pada kondisi teman-teman di daerah. Satu, karena efisiensi anggaran juga akan berdampak sekali di lapangan, dan kami sudah melihat juga beberapa teman-teman personel BPBD itu misalnya ada kesulitan-kesulitan yang memang bisa terjadi karena dampak dari efisiensi. Kemudian banyak sekali pergerakan yang akhirnya tidak optimal karena memang tadi ada BBM yang sulit, kemudian beberapa tantangan yang lain seperti itu. Tantangan di masyarakat sendiri, tentunya tekanan ekonomi ini menjadi salah satu pemicu yang perlu kita waspadai juga. Di masyarakat ketika saat ini ada kesulitan misalnya untuk perekonomian, mereka akan sangat dengan mudah diminta untuk membakar atau apapun itu untuk mendatangkan uang. Ini akan menjadi sesuatu yang sulit, dan itu sudah kami temui di beberapa kejadian yang di Riau ya. Yang di Sumatera Selatan sendiri kami melihat ada potensi-potensi baru yang terjadi di lokasi-lokasi baru juga. Untuk mengurangi resiko karhutla, Balai Penanggulangan Kebakaran Hutan Sumatera terus membangun embung dan membersihkan kanal guna menjaga muka air di kawasan gambut. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Melani Safitri masih bersama Anda di Kompas Pagi. Kemunculan seekor buaya berukuran besar di Sungai Lais, Palembang kembali membuat warga khawatir. Lantaran kejadian serupa telah berulang. Warga berharap penanganan segera dilakukan untuk mencegah resiko bagi masyarakat. Depan masjid. Seekor buaya berukuran besar muncul di perairan Sungai Lais, Kalidoni, Palembang pada Kamis pagi. Satwa liar itu terlihat berenang di dekat permukiman dan membuat warga yang beraktivitas di sungai menjadi khawatir. Penampakan ini disebut bukan pertama kali terjadi. Kemunculan buaya yang berulang meningkatkan kekhawatiran warga, terutama mereka yang masih menggunakan sungai untuk aktivitas sehari-hari. Warga berharap pihak berwenang segera melakukan penanganan agar kemunculan buaya tidak membahayakan keselamatan masyarakat. Di Kelurahan Sungai Lais, tepatnya di wilayah Lung Lama Laut, RT 19 15 20. Jadi
Harapannya macam mana Pak selanjutnya? Ya, kita minta tanggulangi untuk pemerintah setempat supaya tidak ada korban jiwa. Itulah harapan kami. Polisi menangkap seorang pria di Kepahyang, Bengkulu atas dugaan kekerasan seksual pada 2 anak kandungnya. Penangkapan dilakukan di rumah tersangka dan sempat diwarnai perlawanan. Tim Satreskrim Polres Kepahyang menangkap SM yang diduga melakukan kekerasan seksual pada 2 anak kandungnya. Penangkapan dilakukan di kediaman tersangka di Ujanmas dan sempat diwarnai perlawanan. Kasus ini terungkap setelah dilaporkan ke polisi. Berdasarkan penyelidikan awal, dugaan kekerasan seksual terjadi berulang pada 2 korban. Kini tersangka menjalani proses hukum dan ditahan di Polres Kepahyang. Berkisar dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan untuk dikembangkan ternyata adiknya juga jadi ada perlakuan di tahun 2024 sampai tahun 2026 di Januari ini. Artinya dua anak kandung korban ini yang sudah dicabuli. Jadi untuk dugaan sementara ini 2 anak kandung. Satreskrim Bangka Selatan peringkus tersangka curanmor milik warga di Desa Air Tiram, Bangka Selatan. EB, tersangka pencurian motor diringkus Satreskrim Polres Bangka Selatan setelah diduga membawa kabur sepeda motor milik warga di Desa Air Tiram, Bangka Selatan. Aksi itu terjadi saat korban berbelanja. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penangkapan tersangka di Pangkal Pinang. Kini tersangka dan barang bukti berada di Polres Bangka Selatan untuk proses hukumnya. Namun pada saat korban belanja, korban mendapatkan informasi bahwasannya kendaraan korban dibawa sama orang yang tidak dikenal. Dan korban berusaha untuk mengejar. Namun dalam pengejarannya korban tidak mendapatkan karena lajunya kendaraan tersebut cukup tinggi sehingga kehilangan jejak. Saudara, di tengah beragam kuliner khas Bangka Belitung, Bergo kembali menemukan tempat di hati penikmatnya. Kudapan tradisional yang sempat punah ini kini kembali diminati berkat cita rasanya yang gurih dan khas. Bergo menjadi salah satu kuliner legendaris khas Bangka Belitung yang kini kembali dicari. Hidangan tradisional ini biasa disajikan sebagai sarapan maupun pada berbagai acara. Teksturnya kenyal namun lembut dengan cita rasa gurih dari perpaduan santan, ikan tenggiri, dan aneka rempah. Disajikan selagi hangat, Bergo menawarkan kelezatan yang membangkitkan selera. Proses pembuatannya dimulai dari adonan tepung beras dan sagu yang dikukus, digulung lalu dipotong kecil. Adonan tersebut kemudian disiram kuah kental, berbahan ikan tenggiri, santan, dan rempah hingga menghasilkan aroma yang khas. Ini makanan tradisional Bangka yang udah legend, yang udah sulit untuk ditempuh atau orang ditemu. Nah, nama Bergo. Ini produk dari Bangka Belitung. Rasanya mantap, enak, pas kalau untuk sarapan orang Bangka. Kalau di perut pagi-pagi itu sedap, mantap lah, pas. Dan yang pastinya makanan Bergo ini kaya protein karena terbuat dari ikan segar dan juga dari tepung beras. Punya saya hampir habis. Setelah sempat jarang dijumpai, Bergo kini kembali digemari, terutama di kota Pangkal Pinang. Kuliner tradisional ini dapat dinikmati di sejumlah warung makan dengan harga sekitar Rp20.000 per porsi. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Informasi dari sepak bola regional, Saudara, usai ditunjuk sebagai pelatih kepala Sumsel United Muhammad Nasuha, langsung bergerak menyusun kekuatan tim. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi Championship musim 2026-2027. Usai resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala Sumsel United, Muhammad Nasuha langsung menyusun komposisi pemain untuk menghadapi Championship musim 2026-2027. Nasuha bilang sudah mengantongi sejumlah nama yang masuk dalam radar rekrutmen.
Namun sebagian di antaranya kini sudah bergabung dengan klub lain sehingga proses pembentukan skuad masih terus berjalan. Sumsel United juga dipastikan tetap mengandalkan pemain asing, namun Nasuha masih merahasiakan posisi yang akan diperkuat. Sementara itu, latihan perdana Sumsel United dijadwalkan pada awal Agustus sebagai tahap awal persiapan menuju musim baru. Kayaknya tetap 3 posisi di mana aja? Iya. Posisi striker? Iya. Kita masih berdiskusi dengan staf yang lain untuk posisi-posisi. Kita belum sempat bahas dengan teman-teman. Mungkin nanti. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Selamat pagi Komandan, mohon izin melaporkan kegiatan piket pagi ini. Kejar-kejaran mewarnai patroli Satlantas Polres Batanghari setelah satu truk diduga mengangkut batu bara melintas di jalur larangan dan berusaha menghindari pemeriksaan. Pengemudi bahkan nyaris menabrak petugas dan pengguna jalan. Saat akan diberhentikan, pengemudi memacu truk. 3 personil Satlantas melakukan pengejaran. Selama melarikan diri, truk dikemudikan ugal-ugalan dan beberapa kali nyaris menabrak kendaraan lain. Setelah dilakukan pengejaran, truk berhasil dihentikan dan menangkap pengemudinya. Hasil pemeriksaan menunjukkan pengemudi tidak memiliki surat izin mengemudi maupun dokumen kendaraan. Tes urin juga menunjukkan pengemudi diduga positif mengkonsumsi narkoba. Saat ini pengemudi dan pengendara berada di Polres Batanghari untuk menjalani pemeriksaan. Berhasil untuk menepikan kendaraan tersebut dan diperiksa dan menduga dari gerak-gerik supir sepertinya dalam pengaruh narkoba. Kemudian untuk kendaraan langsung tilang di tempat dan supir dibawa ke Polres termasuk kendaraannya, lalu dilakukan cek urin dan ternyata memang positif menggunakan narkoba. MJ dan VA diringkus Satreskrim Polres Bangka Selatan di Tobo Ali, Bangka Selatan, Senin dini hari. Keduanya diduga pencuri pompa air. Penangkapan berawal dari laporan maraknya pencurian pompa air di Tobo Ali. Polisi yang melakukan patroli mencurigai 2 pria yang mengendarai sepeda motor sambil membawa karung. Saat akan diperiksa, keduanya berusaha melarikan diri. Polisi melakukan pengejaran dan membekuk tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mencuri pompa air di 9 lokasi. Dari tersangka, polisi menyita 2 pompa air dan sepeda motor. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pada saat melakukan patroli, tim melihat ataupun berpapasan 2 orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membawa 1 buah karung berwarna putih yang diletakkan di bagian depan. Melihat gerak-gerik terduga pelaku yang mencurigakan, tim Buser Macan Selatan berupaya untuk menghentikan. Namun pada saat dihentikan, kedua pria tersebut kabur. Dengan kaburnya kedua pria tersebut atau terduga pelaku tersebut, tim Buser Macan Selatan melakukan pengejaran dan di Jalan Parit 9, Desa Keposan, langsung memepet posisi kendaraan terduga pelaku. Setelah didapati terduga pelaku, salah satu terduga pelaku sempat melarikan diri. Dan alhamdulillah dengan sigapnya tim Buser Macan Selatan, pelaku yang melarikan diri pun diamankan. Perum Bulog Bengkulu masih menunggu penetapan alokasi bantuan pangan periode Juli dari Badan Pangan Nasional. Program ini akan kembali digulirkan untuk mendukung stimulus ekonomi masyarakat. Sebelumnya, penyaluran bantuan pangan periode Februari dan Maret tuntas 100% pada sekitar 270.000 penerima manfaat di Bengkulu. Berbeda dari periode sebelumnya, bantuan kali ini hanya berupa 10 kg beras untuk setiap penerima tanpa minyak goreng.
Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di pasar. Bulog Bengkulu telah menyiapkan sekitar 2.700 ton beras untuk disalurkan pada penerima manfaat. Penyaluran ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Untuk kesiapan kita baik beras kepada masyarakat penerima, kita sudah siap. Ada perbedaan antara kita alokasi Februari Maret kemarin dengan alokasi Juli ini, di mana kemarin ada menggunakan komoditi minyak goreng. Nah, untuk alokasi Juli ini kita tidak menggunakan minyak goreng, jadi kita ke beras saja sebanyak 10 kg. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menjanjikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melani Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.